Melanjutkan part yang sebelumnya, setelah setahun lebih Enggi dan Maru berpisah, akhirnya saat ini mereka bisa ketemu kembali. Dan untuk Enggi, walaupun mengalami hilang ingatan, nyatanya hati Enggi baik-baik saja. Itu dibuktikan dengan tangisan haru Enggi saat bertatap muka dengan Maru. Ia juga kembali bercerita tentang kondisinya sendiri yang merasa aneh saat melihat Maru. Ia merasa kalau Maru itu bukan sekedar pria biasa buat dirinya. Ia juga menebak kalau ia dan Maru itu sepasang kekasih. Maru yang mendengar cerita Enggi tersebut hanya bisa diam dengan tampang kerinduan. Tapi setelahnya ekspresinya kembali berubah menjadi pria brengsek yang bersikap sinis kepada Enggi. Bagaimana tidak, Maru kembali membuat Enggi menangis. Bahkan Maru mengatakan kalau Enggi hanya kegeeran saja. Ia dan Enggi hanya saling mengenal biasa dan tak ada yang spesial katanya. Tak lama asistennya datang, ia meminta bantuan kepada Maru untuk membuat Enggi pulih kembali. Ia juga bercerita kalau ia sengaja menyembunyikan Enggi karena satu alasan, yaitu ia takut keadaan Enggi sekarang diketahui si Nuna. Kalau sampai tahu, Enggi bisa dipastikan ditendang dari perusahaan warisan ayahnya. Tapi lagi-lagi Maru menolaknya dengan sinis. Dan yang anehnya perkataan Maru dan hatinya tak selaras. Itu bisa dibuktikan dengan sadar Maru kembali melindungi Enggi ketika Kak Nuna datang ke tempat Maru. Maru dengan sengaja menyembunyikan Enggi di pelukannya supaya Kakak Nuna tak melihatnya. Akibat perlakuan tersebut membuat Enggi nyaman. Ia merasa saat itu kalau Maru benar-benar peduli pada Enggi. Tapi lagi-lagi Maru kembali menyangkal perasaan tersebut. Setelah melakukan itu kepada Enggi, Maru terlihat murung. Dan hal yang mengagetkan pun kembali terjadi, yang ternyata bukan hanya Enggi yang punya masalah di kepalanya akibat kecelakaan tersebut. Maru pun demikian. Itu diketahui setelah menyakiti Enggi barusan Maru harus berurusan dengan seorang dokter yang saya kira temannya Maru juga. Dokter itu marah karena Maru terus-menerus mengulur waktu operasinya. Walaupun begitu, Maru berjanji kalau urusannya sudah selesai ia siap katanya menjalani pengobatan. Yang jadi pertanyaan, urusan apakah itu Maru? Apa yang ditakutkan asisten Enggi benar-benar terjadi. Si Nuna dan pengacaraan bersiap menjatuhkan Enggi dari posisinya. Tapi untuk kali ini Enggi masih tertolong dengan beberapa direksi yang setia pada Enggi. Walaupun begitu tak membuat si Nuna menyerah. Ia memberikan perintah kepada pengacaraan bagaimanapun caranya Enggi harus jatuh katanya. Dan posisi Enggi tersebut harus si Nuna dapatkan. Kembali kepada Enggi, ia sedang sibuk belajar menulis kembali seperti anak TK. Tak lama kemudian ajudan Enggi datang membawa sebuket bunga. Melihat ajudan Enggi di sana menjadi fakta selanjutnya kalau ia menjadi salah satu yang menyembunyikan Enggi. Tapi sayangnya setelahnya Enggi kembali terancam ketika kakaknya si Nuna tanpa sengaja melihat Enggi dan momen tersebut kakak si Nuna abadikan. Bisa ditebak setelahnya bakal ia apakan foto tersebut. Yang pasti bakal ia barter dengan sebuah uang, mungkin harta lainnya juga. Dan dengan adanya bukti keberadaan Enggi tersebut menjadi jalan baru untuk si Nuna demi mencapai tujuannya, yaitu menduduki posisi Enggi sekarang. Bukan hanya itu saja, setelah kakak si Nuna deal-dealan dengan tangan kanan adiknya untuk membarter Enggi, kakak si Nuna kembali ke rumah persembunyian Enggi dan menemuinya di sana. Ia bertemu Enggi dan berdalih kalau ia diperintahkan Maru untuk menjemput Enggi katanya. Enggi yang sekarang menjadi gadis polos pun percaya saja dengan perkataan kakak si Nuna tersebut. Padahal itu semua jebakan untuk Enggi supaya kakak si Nuna bisa menculiknya. Dan benar saja setelahnya Enggi dibuat pingsan dengan minuman yang diberikan kakak si Nuna dan dibawa pergi ke suatu tempat. Untungnya nasib baik masih berpihak kepada Enggi. Sebelum berangkat ia menyimpan pesan kepada asistennya yang bertuliskan kalau ia bakal bertemu Maru katanya. Untungnya juga asistennya langsung menemui Maru. Ia mempertanyakan apakah benar Enggi berada di sana. Maru yang ditanya seperti itu bingung kalau ia tak pernah menyuruh orang untuk menyebut Enggi katanya sambil berekspresi panik. Untungnya asistennya kembali membawa berita baik. Ia ingat kalau HP Enggi dipasangkan GPS untuk jaga-jaga hal-hal seperti ini. Mendengar itu Maru menjadi aneh. Yang katanya tak punya perasaan terhadap Enggi dan tak mempedulikan Enggi, nyatanya mendengar Enggi dalam bahaya, Maru panik mengkhawatirkannya. Ia dengan buru-buru mengambil GPS tersebut dan langsung ngebut ke tanda keberadaan Enggi. Sampai akhirnya Maru berhasil mengejar Enggi dan memepet mobil kakak si Nuna, yang saat itu terlihat panik saat melihat Maru. Taulah bakal diapakan kakak si Nuna sama Maru setelah ketahuan menculik Enggi.
Kakak si Nuna dipiting sampai akhirnya memutuskan kabur. Dan setelah Maru dan Enggi berdua di TKP, lagi dan lagi Maru kembali membuat Enggi nangis. Gimana enggak nangis, Maru terus-menerus memarahi Enggi seperti ke anak kecil. Ia marah kepada Enggi yang mau-maunya diajak jalan sama orang yang tadi kenalnya. Enggi yang punya alasan percaya dengan kakak si Nuna karena dia mengatakan nama Maru pun kembali sukses memancing perkataan pedas dari Maru, yang membuat tangisan Enggi semakin kencang. Dan sekarang berbalik Maru terpojok ketika Maru mendengar kata-kata maaf dari Enggi, yang merasa terganggu dengan keberadaannya. Mendengar hal tersebut membuat Maru merasa bersalah. Apalagi setelah Enggi benar-benar ngambek, rasa bersalah yang Maru perbuat semakin terngiang di pikirannya. Untuk kakak si Nuna sendiri, setelah kegagalannya menyingkirkan Enggi, ia dihianati oleh adiknya sendiri. Ia hampir kena gerebek saat bermain judi, dan yang melaporkan itu adalah si Nuna adiknya, dengan tujuan membungkam kakaknya. Karena menurut si Nuna, informasi tentang keberadaan Enggi sudah cukup si Nuna dapatkan. Akibatnya membuat kakak si Nuna geram, yang akhirnya ia juga berkhianat. Ia menemui Maru dengan niatan ingin meminta tolong. Baru saja sampai, kakak si Nuna hampir saja kena bogem Maru akibat ulah menculik Enggi kemarin. Tapi di sana kakak si Nuna benar-benar minta tolong kepada Maru. Ia tahu sekarang adiknya menjadi orang yang mengerikan. Apapun bisa saja terjadi kepadanya. Sebelum Maru meneruskan kepalan tangannya, kakak si Nuna keburu memberitahukan rencana jahat adiknya untuk Enggi yang sekarang sudah tahu tempat persembunyian Enggi. Mendengar pengakuan kakak si Nuna tersebut membuat Maru kembali panik. Ia terlihat sangat khawatir sampai-sampai ia kebut-kebutan di jalan raya demi cepat sampai di kediaman Enggi. Dan perkataan kakak si Nuna tersebut benar adanya. Kediaman Enggi diawasi oleh mata-mata pengacaraan. Bukan itu saja, pengacaraan meminta mata-mata tersebut untuk secepat mungkin mencikirkan Enggi, dan perintah tersebut langsung dilaksanakannya dengan membawa beberapa pengawal untuk menggerebek Enggi. Untungnya Maru tepat waktu. Ia juga diuntungkan dengan tak sengaja bertemu dengan asistennya Enggi, yang saat itu juga mereka membuat rencana. Asistennya Enggi bertugas mengulur waktu, sedangkan Maru sendiri bertugas membawa Enggi. Tapi di saat kepanikan tersebut, ada saja yang membuat Maru naik darah, yaitu rupa-rupanya Enggi masihlah ngambek. Dan itu membuat Maru harus ekstra keras memujuk Enggi yang sedang merajuk. Dan rajukan Enggi tersebut baru berhenti ketika Maru bercerita awal pertemuan keduanya yang menyebutkan sifat-sifat Enggi sebelumnya. Ia mengatakan kalau Enggi sebelum lupa ingatan songongnya bukan main katanya. Dan itu semua membuat Enggi tertarik. Apabila ingin mendengar kisah selanjutnya, Maru akan menjelaskannya di mobil katanya. Misi untuk menyelamatkan Enggi tersebut berhasil Maru selesaikan. Beralih ke si Nuna, setelah tahu misi menyingkirkan Enggi gagal, nyatanya ia punya rencana cadangan untuk menjatuhkan Enggi dari tahtanya. Si Nuna meminta rapat direksi secara dadakan sambil memperlihatkan video Enggi yang sedang bersantai. Dan untuk menyetujui pemakzulan Enggi itu, si Nuna berdalih kalau Enggi tak mau mengurus perusahaan. Ia lebih suka poya-poya katanya, seperti kebanyakan ABG lainnya. Bukan itu saja, si Nuna juga memfitnah ayah Enggi kalau Enggi itu dipaksa jadi pemimpin perusahaan oleh ayahnya sendiri, fitnahnya. Yang pastinya selanjutnya ia berakting menjadi ibu tiri yang baik di depan para voter. Kalau si Nuna itu tak mau membebani Enggi dengan permasalahan perusahaan katanya. Dan akting si Nuna tersebut sukses menyihir para direksi yang saat itu juga menyetujui pemakzulan Enggi dan berniat mengangkat si Nuna menjadi pemimpin perusahaan secara permanen. Untuk meresmikan si Nuna sebagai pemimpin perusahaan menggantikan Enggi, perusahaan Taesang atau perusahaan Enggi saat ini membuat sebuah acara pelantikan mewah untuk si Nuna. Bahkan si Nuna yang jadi tamu kehormatan di acara pelantikannya tersebut terus-menerus disorot wartawan. Pokoknya si Nuna di sana bak seorang ratu. Dan tiba saatnya si Nuna berpidato memaparkan visi misinya untuk perusahaan. Tapi baru saja sepatah dua patah kata yang keluar dari mulutnya, ia dikagetkan dengan kedatangan seseorang. Bukan hanya si Nuna yang kaget, para tamu undangan pun tak kalah kaget, dan orang itu adalah Enggi. Si Nuna yang tadinya berperilaku seperti penguasa melihat Enggi bak seperti ayam sayur. Ia kembali akting dan pura-pura terharu dengan kedatangan Enggi, yang saat ini belum tahu kalau Enggi lupa ingatan. Enggi yang masih dalam keadaan sebelumnya, ia hanya bisa meminta maaf dengan sopan kepada si Nuna. Padahal sebelum mengalami hilang ingatan, jangankan minta maaf, nyapa si Nuna saja ogah.
Seharusnya si Nuna sadar saat itu kalau ada yang tidak beres dengan Enggi. Ya mudah-mudahan saja tidak. Dan acara tersebut yang tadinya acara yang paling dinantikan si Nuna berubah jadi acara paling mengesalkan untuk si Nuna. Bagaimana tidak, acara pelantikannya itu berubah menjadi acara penyambutan kembalinya seorang Enggi. Dan yang paling membuat si Nuna kesal ketika Enggi mengumumkan Maru sebagai tunangannya, sekaligus tangan kanannya di perusahaan yang Enggi pimpin. Persis seperti si Nuna yang mempunyai pengacaraan sebagai tangan kanannya. Dan nyatanya dari tadi Maru berada di ruangan acara tersebut. Apalagi setelah Enggi mengklaim kalau Maru adalah calon suaminya, walhasil Maru menjadi pusat perhatian orang-orang penting di perusahaan Enggi. Faktanya kedatangan Enggi tersebut sudah direncanakan dan pidato yang Enggi katakan di muka umum tadi itu pun buatan Maru yang Enggi hafal. Dan bisa ditebak rencana cerdas tersebut nyatanya hasil pemikiran Maru. Maru sengaja melakukan itu karena menurutnya menyembunyikan Enggi lebih berbahaya. Dengan ditunjuknya Maru sebagai pendamping CEO Enggi, patut ditunggu siapa yang bakal menang adu otak antara pengacara dan Maru di perusahaan nanti. Tak tanggung-tanggung Maru diposisikan oleh Enggi di perusahaannya sebagai direktur yang bertugas menggantikan Enggi menjalankan perusahaan. Tapi setelah apa yang sudah Enggi lakukan tadi membuatnya ketakutan. Maru yang tahu itu lantas menenangkannya kalau Enggi cukup duduk saja katanya. Biar Maru yang berhadapan dengan orang-orang jolim itu. Sedangkan si Nuna ia marah-marah akibat kedatangan Enggi tadi. Melihat bosnya seperti itu membuat pengacaraan cemburu sambil bertanya, kalau si Nuna marah itu kenapa katanya. Karena Enggi kembali apa kena Maru yang jadi tunangan Enggi katanya. Dan sialnya bagi si Nuna ia harus kembali bertemu dengan Enggi, tambah kesel lagi ketika ia melihat Enggi digandeng Maru. Dan seperti biasa kalau di depan Enggi si Nuna menjadi siluman yang baik. Bisa-bisanya ia mengundang Enggi ke rumah Enggi sendiri. Seolah kalau rumah Enggi itu adalah milik si Nuna. Ya walaupun begitu Enggi iya saja saat ibu tirinya meminta itu. Ceritanya Enggi pergi menemui undangan makan malam ibu tirinya di rumahnya sendiri. Enggi tidak pergi sendiri melainkan bersama Maru. Di sana juga sempat terjadi momen yang membuat Maru deg-degan. Itu terjadi saat Enggi bertanya tentang kamar ayahnya. Dan pertanyaan tersebut membuat si Nuna bingung. Untungnya ada Maru yang sigap mengalihkan pembicaraan. Sebelum kebingungan si Nuna itu menjadi kecurigaan. Dan pembicaraan tersebut menjadi awal dari obrolan saling sindir antara Maru dan si Nuna. Tepat saat Enggi meninggalkan Maru dan si Nuna, di sanalah Maru mengatakan tujuannya kembali berhadapan dengan si Nuna, yaitu berniat menjegal semua rencananya untuk berniat menguasai semua harta Enggi. Mendengar itu tak membuat si Nuna tinggal diam. Ia meninggikan suaranya sambil mengklaim semua harta warisan Enggi. Mungkin si Nuna menganggap perkataan Maru barusan hanya omong kosong belaka. Tapi nyatanya keesokan harinya si Nuna benar-benar merasakan dampak dari perkataan Maru tersebut. Itu terjadi saat perusahaan mengadakan rapat guna membahas tentang pengajuan proyek si Nuna. Dan tahu apa yang terjadi? Si Nuna habis dikuliti Maru dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua anggota di ruangan rapat mangap. Maru mempertanyakan payung hukum proyek si Nuna yang bertabrakan dengan hukum di negaranya. Yang Maru tebak kalau si Nuna berniat mengubah hukum di negaranya itu demi kepentingan proyeknya. Tak cukup sampai di situ, si Nuna dan para anggota rapat kembali dibuat pusing oleh Maru dengan pertanyaan hitung-hitungannya tentang kerugian proyek si Nuna. Dan hasilnya Maru benar-benar menjatuhkan si Nuna. Proyek yang diajukannya ditolak. Sedangkan di lain sisi Enggi kembali terancam. Ia terus-menerus diawasi pengacaraan, bahkan dengan sengaja ia datang ke rumah persembunyian Enggi dan mencari barang bukti buat menjatuhkannya. Dan sayangnya bukti itu benar-benar pengacaraan temukan. Ia menemukan buku belajar menulis khusus anak SD plus dengan tulisan tangan Enggi. Di buku tersebut juga terdapat kata-kata motivasi ajudan Enggi yang membuat pengacaraan semakin curiga kalau Enggi hilang ingatan. Tak mau buang-buang waktu, pengacaraan menemui Enggi dan memaksa Enggi menulis dan bertanya tentang nama pengacaraan itu sendiri. Enggi yang merasa terpojok membuatnya sedikit ketakutan. Untungnya Maru sudah memprediksi hal-hal seperti ini. Sebelumnya Enggi diajarkan untuk mengingat siapa musuh dan kawan Enggi sendiri. Sampai akhirnya Enggi mengingat hafalan tentang pengacaraan. Saat itu juga ekspresi Enggi berubah sambil melakukan apa yang diperintahkan pengacaraan. Dan tahu apa yang ditulis Enggi? Ia menuliskan kalau pengacaraan itu orang jahat katanya.
yang akibatnya membuat pengacaraan pucat ketika membaca tulisan Enggi tersebut. Seharian itu Maru dan Enggi menang telak atas si Nuna dan pengacaraan. Setelah seharian pula Maru menguras emosi, malamnya ia bisa senyum sendiri. Setelah menguping pembicaraan adiknya dengan Enggi, yang saat itu Enggi sedang curhat kepada adiknya kalau ia ingin kencan dengan Maru, tapi ia terlalu malu untuk mengatakan itu. Maru yang mendengar itu terus-menerus tersenyum sampai-sampai ia tak bisa tidur. Yang akhirnya tengah malam Maru menculik Enggi dan memberikannya kejutan. Dan kejutan itu berupa hal yang diinginkan Enggi. Yang paginya Enggi dikagetkan terbangun dalam keadaan berada di bibir pantai. Tak sampai di situ, Maru juga benar-benar membuat Enggi bahagia seharian itu. Berbeda dengan Enggi, Maru malah terlihat sangat merasa bersalah. Ia mengingat kejadian saat ia ditemui ajudan Enggi. Dia meminta Maru untuk menolong Enggi dengan imbalan. Akibat tuduhan mata duitan tersebut membuat Maru tersinggung. Maru tak segan-segan saat itu untuk meminta imbalan yang membuat ajudan Enggi tercengang, yaitu ia meminta imbalan setengah aset dari perusahaan Enggi. Kalau tidak ia tak mau, katanya. Dan berkat kebahagiaan yang diberikan Maru tersebut, sedikit demi sedikit ingatan Enggi mulai terngiang.